Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Salbila Maulida. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 240201020556. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Business Intelligence kelas 803 dengan dosen pengampu Dr. Joko Suharyanto. Kali ini UMKM yang saya pilih adalah Ikikado. Profil singkat Ikikado. Ikikado adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang penyedia hadiah berbasis online melalui platform media sosial Instagram. Nah, Ikikado menyediakan layanan penyusunan dan penjualan paket hampers dalam bentuk kotak yang dikemas secara menarik dan tematis. Produk hampers ini terdiri dari kombinasi berbagai barang seperti boneka, buket bunga, makanan ringan, minuman, produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, atau pakaian. Nah, berikut adalah media sosial dari Ikikado. Ini adalah Instagram dari Ikikado. Kemudian yang ini adalah produk-produk dari Ikikado. Nah, Ikikado sendiri sedang temporary close, jadi tidak ada data penjualannya. Selanjutnya, riwayat dari penjualan Ikikado. Di sini bisa kita lihat produk yang paling laku adalah hampers wisuda. Kemudian untuk jumlah pengikutnya itu sebesar 117 pengikut. Nah, untuk demografi pengikutnya ini didominasi oleh perempuan dengan rentang usia sekitar 25-34 tahun, dan kebanyakan lokasi pengikutnya itu ada di Kudus, di mana Ikikado ini berproduksi. Target pasar dari Instagram Ikikado ini sendiri adalah mahasiswa fresh graduate yang ingin memberikan kado wisuda. Kemudian target pasarnya itu salah satunya adalah orang yang ingin memberikan kado ulang tahun. Selanjutnya kita akan membahas analisis data berupa tren yang dapat terlihat, masalah yang mungkin muncul, dan peluang yang bisa diambil. Yang pertama, dari musim dan perayaan. Jadi dari Instagram Ikikado kita bisa mengidentifikasi pola pembelian yang kuat selama hari-hari besar atau perayaan tertentu seperti musim wisuda, lebaran, Natal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perubahan preferensi produk. Di sini dari Instagram Ikikado kita bisa melihat pergeseran preferensi yang sebagai contohnya ketika lebaran hampers itu identik dengan kue kering, namun kini tren hampers itu identik dengan produk-produk self-care, produk alat makan, produk makanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah personalisasi dan inovasi. Jadi, dengan adanya Instagram Ikikado, kita di sini bisa melihat segmen pelanggan yang menginginkan kostumisasi dan jenis kostumisasi apa yang paling diminati oleh konsumen. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang mungkin muncul. Yang pertama adalah masalah integrasi sistem. Jadi di sini Ikikado mempunyai platform media sosial Instagram dan WhatsApp untuk pemesanannya. Jadi di sini terdapat tantangan, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber platform. Yang kedua adalah keterbatasan keahlian dalam menganalisis data. Di sini Ikikado mungkin bisa memproduksi barang, namun belum tentu dia bisa memasarkan produknya sesuai dengan apa yang diminati konsumen atau tren yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah manajemen data. Jadi terlalu banyak data pelanggan atau data penjualan, sehingga kita bisa menemukan tantangan baru, yaitu bagaimana kita bisa mengatur dan mengolah data tersebut. Selain itu juga bagaimana kita harus menjaga privasi data tersebut. Selanjutnya, peluang yang bisa kita ambil, yang pertama adalah peluang tren dari musim yang dapat kita prediksi. Dengan adanya analisis tren dari musim tertentu, kita bisa memprediksi kapan puncak permintaan dari produk yang kita pasarkan. Sehingga kita bisa menginventaris produk-produk yang kira-kira akan laku, dan juga kita juga menerbitkan produk baru seperti itu. Yang kedua adalah peluang dalam personalisasi produk. Di sini kita bisa memanfaatkan bagian segmen mana dari pelanggan yang paling ingin untuk mengcustom. Jadi kita bisa melayani sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah peluang optimalisasi saluran penjualan.
kita dapat melihat data performa dari berbagai saluran, sehingga kita bisa mengoptimalkan saluran mana yang penjualannya dapat kita tingkatkan. Yang terakhir adalah rekomendasi dari strategi bisnis. Jadi yang pertama adalah analisis prediktif. Dengan adanya ini, kita bisa merencanakan penjualan sesuai dengan tren konsumen yang sedang terjadi. Yang kedua adalah personalisasi cerdas. Jadi, dengan adanya diversifikasi produk, kita bisa mengirimkan rekomendasi penawaran berdasarkan data dari kelompok pelanggan tertentu. Yang ketiga, dengan adanya data, kita bisa mengoptimalkan penawaran dan penjualan berdasarkan data penjualan yang telah terjadi. Yang keempat adalah strategi pengembangan tim. Jadi, kita bisa melatih agar bisnis kita bisa membaca tren atau bahkan bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Yang kelima adalah strategi operasional, di mana kita bisa menerapkan sistem pre-order agar kita bisa mudah dalam mengintegrasikan data atau memanajemen data. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun penjelasan. Selamat pagi.